berbagi ya, berbagi pengetahuan yang kami dapat dari Diklat Guru Penggerak ya. Jadi di sini bukan kami untuk mengajar, tapi kita sama-sama belajar dari pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif ya. Jadi di sini nanti kita akan sama-sama belajar untuk menerapkan bagaimana budaya positif ini di sekolah dan mengetahui apa sih budaya positif itu. Sebenarnya budaya positif ini mungkin sudah terlihat, sudah sering kita lakukan ya. Karena budaya positif itu merupakan dari perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, kita lihat pertanyaan pemantik ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini ya? Yang pertama, hukuman tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak gimana? Tidak setuju. Jadi hukuman tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Yang lain? Nah, kurang lebih. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Kemudian membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Jawabannya setuju atau tidak ini? Anak rasa bersalah dulu supaya ini memperbaiki lah. Ya, setuju nggak? Bisa. Saya setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju. Nah itu, ini adalah dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita bisa mengetahui bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kita sama-sama belajar. Nah di sini untuk menerapkan budaya positif yang kita ketahui, yang kita adalah menerapkan disiplin positif, mengetahui disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah disiplin itu? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina atau artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato, yang mana disiplin dari membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau nah ini yang sering kita lakukan. Bahwa kalau kita kata tidak disiplin, kita ini ngeri ya, harus selalu kalau bisa berusaha kita jangan sampai melanggar aturan itu. Nah, makanya itu kita nanti akan kita belajar sama-sama bagaimana menerapkan budaya positif itu melalui mengenal makna disiplin yang sebenarnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini yang akan menjadi tujuan dari budaya positif itulah menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dan nilai universal itu. Nilai-nilai kebajikan sendiri adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nah, jadi bahwa dasarnya bahwa kita ini semua manusia anak-anak kita semua ini sebenarnya mempunyai sifat yang positif, ya. Jadi tujuan dari budaya positif itu menumbuhkan nilai positifnya itu. Jadi mengurangi dari nilai negatifnya yang kadang muncul. Ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Jadi tidak membeda-bedakan antara bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang dari individu masing-masing. Nah, terutama pas dari kita. Kemudian setiap perilaku perbuatan bisa satu tujuan, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam bentuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini yang akan menjadi tujuan utama, yaitu dengan penerapan budaya positif. Ya,
yang sekarang ini lagi dibumikan atau dikerjakan pemerintah supaya sekolah itu membuat semacam budaya positif di sekolah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan nilai kebajikan yang sesuai dengan profil Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berani mulia. Kemudian mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Nah itu tujuan dari penerapan budaya positif di sekolah. Nah sekarang untuk mewujudkan itu kita perlu merestitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dengan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah ini ada 9 ciri restitusi, yaitu bukan menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan ya. Jadi kalau kita bahasanya yang kita rubah ya. Kalau misalkan kita menerapkan di sekolahnya ya, ketika anak melakukan pelanggaran ya kita kata-katanya dirubah, yang asalnya kita mendukung kita menjadi gimana solusinya kamu untuk menebus kesalahan itu kan gitu. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian menemukan keyakinan kelas. Nah kita ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Nah, ini contohnya Bu ya. Ketika kita nih, yang sering dilakukan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, coba Bu, kira-kira kenapa Bu? Supaya aman. Nah, supaya aman ya. Ya benar, supaya aman untuk keamanan kita kan, untuk keamanan kita. Nah itu merupakan keyakinan, bukan karena takut dari apa adanya peraturan denda kan gitu. Tentunya kita yang pertama adalah menyesuaikan itu untuk diri sendiri supaya kita aman ya. Ini sama juga. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter ya. Tentunya ini kan bukan diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, yaitu untuk menjaga kesehatan kita supaya tidak terjangkit wabah COVID-19. Bukan karena ada denda kan gitu. Nah itu keyakinan pelaksanaan itu adalah itu. Kalau peraturannya kan dendanya itu denda. Gitu. Mengapa kita peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, keyakinan kita apa? Kenapa kita tepat waktu? Supaya tidak malu gitu atau disiplin Ya, tadi. ya, jelas dalam materi untuk diri kita kan itu ya. Nah untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih mengarahkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi lebih baiknya kita kepada keyakinan daripada peraturan-peraturan. Karena peraturan kadang-kadang kalau di dalam keyakinan yang sudah tertanam sering dilanggar. Nah ini budaya positif akan timbul melalui pertama adalah lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Maka nanti budaya positif itu akan menimbulkan ini adalah bedanya antara peraturan dan nilai keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang menegur orang lain. Peraturan dilarang menegur orang lain. Nilai keyakinannya adalah menghormati, menghargai, menyayangi. Hadir sekolah 15 menit sebelum kembali dimulai. Ini menghormati orang lain yang berkomitmen. Kita kan mau lebih maju, lebih maju sedikit. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinannya adalah keselamatan dan menghargai orang lain. Kalau ini tidak ada, dengan nilai keselamatan ini tidak tertanam, maka mungkin
akan selalu berbuat kasar terhadap teman-temannya kan? Dilarang menggunakan narkoba, tentunya untuk kesehatan. Bergantian untuk giliran menghormati orang lain dan bersabar, menggunakan masker, kesehatan keselamatan, jangan dari luar atau koridor keamanan. Nah ini peraturan dan kegiatan kelas. Kemudian kita selain itu juga mengenal kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Itu untuk biasanya timbul terjadi pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal itu biasanya dilandasi oleh kebutuhan dasar manusia. Karena mungkin orang itu ingin seperti ini, ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Kita lihat misalnya di sekolah kita nih, anak-anak kadang-kadang ada yang tingkahnya kan aneh-aneh. Ada yang seolah minta perhatian, minta kasih sayang, ya. Karena itu merupakan kebutuhan dasar dia. Rasa sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, penguasaan, kebebasan. Makanya kita harus menyadari ini bahwa karakter dari setiap individu itu masing-masing. Sehingga kalau terjadi tingkah laku yang aneh-aneh itu ya juga menjadi maklum dan wajar. Nah ini adalah posisi kontrol kita untuk mewujudkan budaya positif. Tadi kita tahu posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Nah, seperti apa saya? Guru seperti apa saya kan gitu. Ini pertanyaan untuk diri kita sendiri. Nih, 5 posisi kontrol. Ada 5 apa dulu? Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita ini sebenarnya kalau bisa berada di posisi yang teman dan pemantau, kalau bisa lebih lagi sebagai manajer di sini. 3 ini kalau bisa sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah kita sering melakukan mungkin di sini Ibu ya. Penghukum, membuat rasa bersalah. Nih, kita sama-sama belajar. Guru berbuat, menghardik, menunjuk. Nih kata-katanya ini ya. Menghukum, ada membuat rasa bersalah itu biasanya dengan kata-kata. Mengungkapkan rasa kecewa, seharusnya kamu tidak seperti ini. Dibandingkan. Kalau menghukum ini jelas kita lakukan. Anak tidak menghukum dengan perbuatan atau dengan tindakan apa juga, mengganti. Misalkan dia datang terlambat atau suruh menyuruh apa. Kemudian sebagai teman, nah ini membuat alasan ini lebih ke lagi. Kemudian memantau. Tapi ini semua sebenarnya kita miliki juga, kita tahu posisi kita. Kita mengatur di mana saatnya kita memberikan hukuman sebagai posisi penghukum itu di mana, kemudian menjadi pemantau kita di mana, teman di mana kan? Karena apa? Kesalahan dari peserta didik biasanya itu berbeda-beda, ya. Jadi kita bisa melihat seberapa besar kesalahannya atau tindakan yang dilakukan itu bagaimana. Jadi kita menggunakan posisi ini. Kemudian untuk mewujudkan 5 posisi kontrol itu ada langkahnya, yaitu menggunakan 3 restitusi. Ini adalah tindakannya. Nah, ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ini untuk setelah kita mengetahui posisi kontrol kita, kemudian kita memecahkan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dari dirinya. Nah ini biasanya kita perlu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menurut apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk menstabilkan identitas anak. Ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, ya.
Jadi nggak punya rasa sepihak ya. Ya, dan dengan pihak supaya dia itu tidak merasa bersalah terus, supaya tumbuh motivasi untuk memperbaiki bahwa yang dilakukan salah itu sebenarnya tidak salah, karena orang lain pun juga pernah merasakan melakukan seperti itu. Kemudian paling kebutuhan, nah ini adalah membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and living, fun, atau survival. Nah, tadi kebutuhan pokoknya dia. Biasanya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah ini telah memberikan kekuatan ya ketika masalah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Gitu. Yang ketiga ini dari segi adalah menanyakan keyakinan. Ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berbeda dengan orang lain. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas setelah kita? Nah, tadi kan suka nilai keyakinan dan nilai yang percaya di kelas kita ini apa? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ya, kan kita bikin sepakatan kelas, kan kita tidak mungkin saling menghormati, saling menyayangi, ya. Sepakatan kelas itu kita